Kindergottesdienst boleh. Sudah, kita melanjutkan pembahasan dari Kejadian ya, kitab Kejadian. Sudah hampir selesai, ini pasal ke-48, 49. Pasal 49. Agak panjang, sudah kita baca 2 perikop ya. Yang pertama itu panjang, tapi mungkin isinya nggak sepadat yang setelahnya ya. Tapi kita tetap baca. By the way, ini apa sedikit mumpung ingat ya. Kalau ada firman Tuhan yang indented kanan kiri itu ya, itu pembacaannya ganti-gantiannya lebih baik kanan sama kiri daripada apa itu per ayat ya. Karena Hebrew parallelism itu akan lebih kelihatan saut-sautannya gitu daripada ayat per ayat. Misalnya tadi ya di Lamentation atau di Mazmur, dan juga ini sih kayaknya ya di sini. So kita baca bergantian kanan kiri. Jadi rata-rata sih satu ayat bagi 2 gitu. Kadang-kadang bisa bagi 4 atau 2 lah tapi ya. Genesis 49. Kemudian Yakub memanggil anak-anaknya dan berkata, datanglah berkumpul supaya ku beritahukan kepadamu apa yang akan kamu alami di kemudian hari. Berhimpunlah kamu dan dengarlah. Ya anak-anak Yakub, dengarlah kepada Israel. Ruben, engkaulah anak sulungku, kekuatanku dan permulaan kegagahanku. Engkaulah yang terutama dalam keluruh, yang terutama dalam kesanggupan. Engkau yang membual sebagai air, tidak lagi engkau yang terutama. Sebab engkau telah menaiki tempat tidur ayahmu. Waktu itu engkau telah melanggar kesuciannya. Dia telah menaiki petiduranku. Simeon dan Lewi bersaudara. Senjata mereka ialah alat kekerasan. Janganlah kiranya jiwaku turut dalam permufakatan mereka. Janganlah kiranya rohku bersatu dengan perkumpulan mereka. Sebab dalam kemarahannya mereka telah membunuh orang, dan dalam keangkaran mereka telah memotong urat keting lembu. Terkutuklah kemarahan mereka sebab amarahnya keras. Terkutuklah keberangan mereka sebab berangnya bengis. Aku akan membagi-bagikan mereka di antara anak-anak Yakub dan menyerahkan mereka di antara anak-anak Israel. Yehuda, engkau akan dipuji oleh saudara-saudaramu. Tanganmu akan menekan tengkuk musuhmu. Kepadamu akan sujud anak-anak ayahmu. Yehuda adalah seperti anak singa. Setelah menerkam, engkau naik ke suatu tempat yang tinggi, hai anakku. Ia meniarap dan berbaring seperti singa jantan atau seperti singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya, sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Saya akan lanjutkan, nanti kita bergantian lagi di bawah ya. Ia akan menambatkan keledainya pada pohon anggur dan anak keledainya pada pohon anggur pilihan. Ia akan mencuci pakaiannya dengan anggur dan bajunya dengan darah buah anggur. Matanya akan merah karena anggur dan giginya akan putih karena susu. Sebulon akan diam di tepi pantai laut. Ia akan menjadi pangkalan kapal. Batasnya akan bersisi dengan Sidon. Isakar adalah seperti keledai yang kuat tulangnya yang meniarap di apit bebannya. Ketika dilihatnya bahwa perhentian itu baik dan negeri itu permai, maka disendengkannya lah bahunya untuk memikul lalu menjadi budak rodi. Adapun Dan, ia akan mengadili bangsanya sebagai salah satu suku Israel. Semoga Dan menjadi seperti ular di jalan, seperti ular beludak di denai, yang memagut tumit kuda sehingga penunggangnya jatuh ke belakang. Aku menanti-nantikan keselamatan daripadamu ya Tuhan. Gad, ia akan diserang oleh gerombolan, tapi ia akan menyerang tumit mereka. Asher, makanannya akan limpah mewah dan ia akan memberikan santapan raja-raja. Naftali adalah seperti rusa betina yang terlepas, ia akan melahirkan anak-anak indah. Yusuf adalah seperti pohon buah-buahan yang muda. Saudara melanjutkan. Pohon buah-buahan yang muda pada mata air, dahan-dahannya naik mengatasi tembok. Walaupun pemanah-pemanah telah mengusiknya, memanahnya dan menyerbunya, namun panahnya tetap kokoh dan lengan tangannya tinggal. Oleh pertolongan yang maha kuat pelindung Yakub, oleh sebab gembala gunung batu Israel, oleh Allah ayahmu yang akan menolong engkau, dan oleh Allah yang maha kuasa, yang akan memberkati engkau dengan berkat dari langit di atas
dengan berkat samudera raya yang letaknya di bawah, dengan berkat buah dada dan kandungan. Berkat ayahmu melebihi berkat gunung-gunung yang sejak dahulu, yakni yang paling sedap di bukit-bukit yang berabad-abad. Semuanya itu akan turun ke atas kepala Yusuf, ke atas batu kepala orang yang teristimewa di antara saudara-saudaranya. Benyamin adalah seperti serigala yang menerkam. Pada waktu pagi yang memakan mangsa, pada waktu petang yang membagi-bagi rampasan. Itulah sebabnya suku Israel 12 jumlah, dan itulah yang dikatakan ayahnya kepada mereka ketika ia memberkati mereka. Tiap-tiap orang diberkatinya dengan berkat yang diuntukkan kepada mereka masing-masing. Kita membaca 29 sampai 33 ya. Nah, ini boleh bergantian per ayat. Kemudian berpesanlah Yakub kepada mereka, apabila aku nanti dikumpulkan kepada kaum leluhurku, kuburkanlah aku di sisi nenek moyangku dalam gua yang di ladang Efron, orang Het itu. Dalam gua yang di ladang Makpela di sebelah timur Mamre di tanah Kanaan. Ladang yang telah dibeli Abraham dari orang Het itu untuk menjadi kuburan. Disitulah dikuburkan Abraham beserta Sarah istrinya, disitulah dikuburkan Ishak beserta Ribka istrinya, dan disitulah juga dikuburkan Lea, ladang dengan gua yang telah dibeli dari. Setelah Yakub selesai berpesan kepada anak-anaknya, ditariknya kakinya ke atas tempat berbaring dan meninggallah ia. Maka ia dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Mari kita masuk dalam doa. Saudara berdoa untuk masing-masing, berdoa untuk orang di sekitar saudara, di kanan, di kiri, di depan, di belakang, dan juga mendoakan saya. Mari kita buka suara. Bapa dalam surga, pada saat ini kami sekali lagi datang kepada Tuhan dan bersyukur untuk kesempatan kami bisa datang dan menenangkan diri. Kiranya Roh-Mu yang kudus boleh menenangkan hati dan pikiran kami, sehingga kami sungguh-sungguh beribadah, kami sungguh-sungguh boleh mendengar perkataan Tuhan. Tuhan kuduskan, layakkan hamba-Mu yang berbicara, dan kami semua yang mendengar sungguh-sungguh boleh diberkati Tuhan di dalam perenungan pada saat ini. Tuhan memimpin kebaktian dari awal sampai dengan akhir. Demi Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Ya sudah, kalau sudah baca di dalam bagian ini ya, bagian yang panjang ini tentang diberikan judul itu apa, ini Yakub memberkati anak-anaknya. Tapi sudah bagian ini sebetulnya kalau sudah lihat ya, mungkin antara berkat tapi juga sekaligus antisipasi dari futures sukun dari ke-12 suku ini ya. Panjang sih ya, itu rather stereotyping gitu, dari masing-masing suku itu menggambarkan karakterisasi yang sangat khusus. Kita nggak bisa bahas semuanya soalnya, karena menurut saya juga bagiannya di bawah itu ya lebih menarik, lebih bisa digali daripada bagian ini gitu. Mungkin untuk mengulang poin yang kita sudah katakan ya, betapa pentingnya ini, how to deal with death ya. Si Yakub ini ya, dia memberkati satu persatu anaknya ya, dan ini jauh lebih penting soalnya daripada meninggalkan warisan materi ya soalnya. Itu nggak penting sama sekali, itu bukan, maksudnya gini, saudara nggak salah mau meninggalkan warisan ya, silakan saja gitu ya. Tapi itu bukan uniquely Kristen. Orang Kristen itu bukan dibedakan dari orang non-Kristen karena dia meninggalkan warisan. Karena yang lain juga meninggalkan warisan, atau meninggalkan warisan lebih banyak atau apa, mungkin lebih adil atau apa. Oke lah, adil ada righteousness ya, itu Kristen gitu ya. Tapi kalau sudah melihat di sini nggak ada mention ya tentang ini, tentang apa itu warisan atau apa, tapi berkat ya. Ini berarti di-connect ya, ini connect, ini Yakub, ini keturunannya ya. Yakub sebelumnya ada Abraham dan Ishak. Jadi ini berarti di-connect ya. Ini menjadi kaum pilihan Allah yang berjalan di dalam janji Tuhan. Sekali lagi ya, saya berjalan di dalam janji Tuhan. Unlike Egyptian Empire ya, mewariskan piramid lah atau apalah dan sebagainya dan seterusnya lah, tanah lah dan seterusnya gitu. Tapi ini adalah penekanannya bagaimana connecting generasi berikutnya ini kepada Yakub sendiri dan juga kepada para leluhur Abraham dan Ishak. Nah, di antara suku-suku yang dibahas di sini, saudara akan lihat ada beberapa tekanan gitu ya. Mungkin salah satu yang penting di situ adalah Yehuda. Yehuda di sini ya digambarkan, ini ada antisipasi dengan apa itu dimensi mesianik ya. Soalnya kalau saudara melihat di situ, Yehuda yang nanti akan melahirkan Daud ya dan Yesus Kristus, penting di dalam bagian ini. Lalu waktu sudah baca juga di dalam Yusuf ya, digambarkan, ini panjang ya tentang Yusuf. Kalau saudara baca, saya baca di dalam bahasa Inggris ya, itu
digambarkan fruitful di ayat yang ke-22 ya, 22. Pohon buah-buahan yang muda ya. Sayang fruitfulnya nggak terlalu muncul ya di situ ya. Yusuf adalah seperti pohon buah-buahan yang muda. Itu kalau sudah bandingkan dengan bahasa Inggris dikatakan di situ fruitful ya. Diulang ya fruitful. Pohon buah-buahan yang muda pada mata air. Itu bahasa Indonesia yang pakai istilah muda gitu ya. Sebetulnya muda di dalam hal ini itu di dalam pengertian fruitful ya. Berbuah ya. So, gambaran dari keadaan yang berbuah ini seringkali kalau di dalam Alkitab kan dikontraskan dengan mandul, barrenness dan sebagainya gitu ya. Fruitful itu lawan kata ya. Ini mengatakan apa sih? Mengatakan bahwa Tuhan itu memegang janjinya ya, di dalam kehidupan Yusuf secara partikular di sini yang ditekankan. Lalu ada mention tentang apa ya, semacam kalau Brueggemann mengatakan a catalog on the ancestral ways of characterizing God ya. Saya mau menekankan bagian ini di dalam pentingnya. Jangan lupa ya, ini rekamannya penting loh untuk ini ya, untuk München jangan sampai nggak ada. Karena mereka mengharapkan ada terjemahan bahasa Jerman hari ini. Hopefully oke ya, ini apa technically. Saya lanjutkan ya. A catalog on the ancestral ways of characterizing God. So, sudah melihat di dalam bagian ini ya, pengenalan akan Allah ini penting saya di situ. Dan kalau sudah melihat, ya pertama digambarkan Yusuf itu berbuah ya, seperti pohon buah-buahan yang muda, pohon buah-buahan yang muda pada mata air. Terus kemudian di bagian bawah ya, mulai dari ayat yang ke-24 ya, itu bicara tentang pertolongan yang maha kuat ya, pelindung Yakub. Oleh sebab gembalanya gunung batu Israel ya, Allah ayahmu yang menangkut, Allah yang maha kuasa. Ini nama-nama sebutan Allah ya. Saya baca di dalam ayat ke-24 ya, 24 dalam bahasa Inggris. By the hands of the mighty one of Jacob, the mighty one of Jacob, from there is the shepherd, the stone of Israel to the rock. By the God of your father who will help you, by the Almighty who will bless you. So, ini berarti fruitful itu apa sih? Fruitful itu bukan cuma apa ya, keadaan well-being, kehidupan yang secara material itu so blessed gitu. Tapi perhatikan di sini juga list nama-nama Allah. Ini berarti apa sih? Berarti pengenalan Yusuf akan Allah itu limpah ya. Ini bukan pengenalan yang monotonus ya, bukan gitu. Ini bukan pengenalan yang tahunnya Tuhan cuma gembala gitu ya. Tahunnya Tuhan itu cuma yang apa tadi lagu yang apa tadi lagu itu ya, lagu yang tadi kita nyanyi, tadi apa ya lagu ini ya, tadi kita nyanyi ya, yang care for our soul atau apa gitu ya, Tuhan yang apa tadi saya istilah persisnya lagu yang tadi kita nyanyikan. Wah ini nggak tentu cocok sih untuk katma, saudara lupa juga, saya lupa, saudara juga lupa, mana ini sama-sama lupa. Tuhan menjaga atau apa ya, Tuhan yang memelihara kehidupan kita gitu. Boleh ditayangkan lagi nggak sih ini tadi? Boleh ya ditayangin lagi ya? Susah ya? Ini ya? Bukan ini. Kalau ini sih saya ingat, ini kan Sibelius. Iya itu maksudnya. God sorg für dich, benar ya? Ya ini, God sorg für dich. Tuhan menjagamu ya. Tuhan penjaga, penting saya, Tuhan penjaga penting gitu. Tapi saudara lihat di sini ya, ini ada mighty one of Jacob, ada shepherd, ada rock ya, ada God of your father. Misalnya ya, satu ini sekali lagi ya, untuk menekankan, ada koneksi ya ini. Bukan cuma your God, tapi God of your father. Your father yang live before you, yang hidup sebelum engkau itu ya, juga bersembah sujud, ya, beribadah kepada Allah yang sama. Dan sekarang ini ya, saya diwariskan, ngomong pakai istilah diwariskan. Mewariskan apa saya? Mewariskan pengenalan akan Allah. The God of your father, yang saya percaya, yang seharusnya sekarang juga kamu percaya. Gak ada yang lebih tinggi lagi saya daripada ini gitu ya. Mewariskan Allah nih, pakai tanda kutip lah saya. Allah bukan barang sih for sure gitu ya. Tapi mewariskan pengenalan akan Allah. Apa yang bisa lebih tinggi daripada ini saya? So, sudah lihat di situ waktu Yusuf disebut ya, bukan disebut keberhasilannya ya, how dia itu so blessed, fruitful secara well-being, tapi juga pengenalan akan Allah itu ya saya. Ini nggak bisa kita overlook gitu. Ini bukan sesuatu yang kita bisa lewati gitu ya.
Dan ya karakteristik yang lain sudah saya percaya bisa ini ya bisa apa itu saudara lihat mungkin sedikit saja ya ada gambaran yang nggak enak juga dalam bagian ini ya waktu saudara membaca tentang Ruben misalnya ya. Ini apa sih ya? Kenapa kok kayak begini ya? Berkat kok kayak gini ya ngomong. Ruben engkau anak sulungku. Terus kemudian ya kan dikatakan engkau yang terutama dalam keluhuran, terutama dalam kesanggupan. Tapi kemudian ayat 4, engkau yang membual sebagai air, tidak lagi engkau yang terutama. Gak enak gini ya saya. Tidak lagi engkau yang terutama, sebab engkau telah menaiki tempat tidur ayahmu. Ini seperti kayak, loh blessing kok masih ada grudges kayak begini kan gitu. Ada kalau kita baca seperti seolah-olah, blessing kan harusnya sudah lah ngomong yang baik-baik saja gitu ya. Ini seperti kok Yakub ini masih sakit hati dong, nggak selesai atau bagaimana gitu. Ini bukan urusan Yakub sakit hati, saya bukan gitu. Karena kalau urusan Yakub sakit hati, coba saudara baca di bawah tentang Simeon dan Lewi bersaudara. Ya. Senjata mereka ialah alat kekerasan. Saudara ingat kan ya, masih kita pernah bahas itu perikop yang dia membalas dendam yang Dina diperkosa itu ya. Masih ingat ya saya. Terus kemudian melakukan kekerasan dan menaklukkan dengan cara yang sangat licik dan sebagainya. Ini kan nggak ada urusannya dengan sakit hatinya Yakub ya gitu. Kalau yang ditiduri itu ya Ruben, ya oke lah itu memang urusan dengan Yakub. Tapi ini kan tidak gitu. So poinnya apa sih? Bukan personal grudges ya di sini, bukan gitu. Bukan seperti kayak terakhir kok malah mengutuki gitu ya. Seharusnya memberkati kok malah mengutuki, bukan sih. Ini poinnya sederhana ya. Apa yang ditabur orang ya di sini ya, bukan easily kita get away seperti itu. Tuhan adalah Tuhan yang Maha Pengampun, betul gitu. Tuhan sih mengampuni, jelas, nggak akan berubah ya. Tapi bukan berarti terus kemudian apapun yang kau tabur sih doesn't matter, semuanya akan fruitful well-being, semuanya seperti Yosef gitu misalnya. Enggak loh saya, enggak begitu loh gambarannya. Sekali lagi ya, Tuhan itu memang sabar, dia itu Maha Pengampun ya, dia bisa memperbaiki, ada newness ya. Ada janji Tuhan ya untuk orang-orang yang sungguh-sungguh bertobat, betul. Tapi bukan berarti apa yang seseorang tabur terus kemudian ya sudah enggak better sama sekali gitu. Semua at the end pada akhirnya akan sama gitu ya misalnya. Oh enggak sih sudah, enggak sama. Sudah lihat saja kehidupannya Ruben dan keturunannya ya. Simeon dan Lewi di sini ya. Ini ada gambaran yang berbeda dengan gambaran Yehuda misalnya ya. Berbeda dengan gambaran Yusuf. So take care ya kehidupan kita ini ya. Jangan kita sembrono lalu kita pikir karena kita mengenal Tuhan yang Maha Pengampun terus kemudian kita bersembarangan di dalam penaburan itu gitu. Kita sekarang move ke perikop berikutnya. Again tadi kita mengatakan saya ini perikop berikutnya ini lebih pendek ya, lebih pendek. Tapi sebetulnya juga nggak kalah padat daripada apa yang kita baca di sini ya. Tentang last charge ya, ini apa kata-kata terakhir ya, dari Yakub sebelum dia meninggal ya. Ini bagaimana kita melihatnya dari perspektif keunikan iman Kristen. Sekali lagi ya saya. Waktu Yakub di situ bicara tentang tanah ya, tanah. Ini kan so spesifik ya, so particular ya. Kalau saudara baca ya. Yang dibeli itu tanah yang itu ya. Ini berarti apa ya? Ini bukan, saudara jangan salah baca seperti kayak ya pada akhirnya juga urusannya properti lagi gitu kan ya. Istilah tanah zaman dulu sama sekarang kayaknya agak lain deh ya. Kalau kita ngomong tanah ya kita keinginnya Grundstück dan sebagainya gitu bisa dibangun. Cuma berapa 40% atau apa gitu ya kalau di sini. Kalau di sana itu istilah tanah ini kan ngomongin promised land gitu. Berarti ini ada kaitannya dengan berjalan di dalam janji Allah. For sure itu Yakub bisa saja sih dikubur di Mesir gitu. Dan tanahnya juga indah, itu prime sih gitu ya. Itu tanah yang mahal gitu di sana, tanah Goshen ya. Tapi dia nggak tertarik gitu. Dia lebih tertarik dengan tanah yang dijanjikan Allah ya. Bukan karena lebih prime lagi gitu location-nya, bukan sih, tetapi karena ini adalah tanah yang dijanjikan oleh Allah. Berjalan di dalam janji Allah itu loh saya, itu lebih penting daripada dapat establishment di dalam kehidupan di sini dan sekarang. Kadang-kadang ya kita pencobaannya ya, itu saya, termasuk berpikir tentang anak-anak kita ya. Bagaimana kita berpikir mereka itu jadi established gitu ya, establish. What is establishment di dalam dunia sih by the way gitu. Untuk apa sih itu gitu. Jadi dokter, jadi lawyer, jadi apa gitu ya. Wah ini berhasil gitu. Anaknya orang Asia.
Kalau bisa jadi prime minister ya bagus juga gitu ya. Susah sih di sini gitu ya. Menteri ya. Oke Mas Ian. So itu establishment gitu ya. Jadi orang-orang yang terkenal, yang sukses dan sebagainya. Tapi kalau dari perspektif Alkitab, Alkitab nggak terlalu tertarik dengan itu. Meskipun Tuhan tentu bisa memberkati. Yang lebih penting untuk Alkitab itu adalah bagaimana keluarga pilihan Allah ini berjalan di dalam janjinya. Dan saudara kalau melihat di sini ya, ini yang menarik adalah again untuk kesekian kalinya, Yakub dan Yusuf itu lumayan kontras ya di sini. Yakub ini benar-benar setia ya, dia itu betul-betul lihat ke sana janji Allah. Whereas Yusuf ya, itu Yusuf ini assimilate ya, nggak jelas gitu ya. Satu sisi ya dia Israel, satu sisi ya dia benar-benar Mesir loh. Ini model kayak dua natur yang salah gitu ya. Dua natur fully Israeli tapi juga fully Egyptian. Gimana kayak begini ya? Kan bukan ini ya. Perhatikan waktu sudah membaca di situ ya. Ini dari mana saya kita bilang ini apa? Yusuf itu fully Egyptian ya. Coba baca saja saya itu di dalam gambaran ini ya di balsem ya. Itu kan Mesir banget saya. Di Israel mana ada juga kayak balsem-balseman kayak begitu gitu. Itu kan model kayak seperti mumi gitu ya. Cara Egypt not to mention terus kemudian lamentingnya ya, lamentationnya sampai kalau sudah baca di dalam bagian itu waktu itu ada orang mendengar gitu ya, itu misalnya di dalam kita bisa baca juga sih 50 dan seterusnya kita nggak baca ya, itu waktu mereka meratap terus kemudian komentarnya itu sih ini saudara membaca di mana itu di mana ya sih inilah perkabungan orang Mesir yang besar gitu ya, ada komentar seperti itu gitu. Di komentar ini perkabungan orang Mesir yang besar, yang mati itu Yakub sih, Israel gitu. Dan ini adalah keluarga yang berkabung, tapi karena caranya itu pakai cara Egypt ya, akhirnya terus jadi inilah perkabungan orang Mesir yang besar gitu ya, yang agung itu gitu. So kalau kita di sini ya, kemudian orang inilah komunitas Allah Hamburg gitu ya. Ada sedih ya saya, sukanya main di dekat air gitu misalnya, ini Hamburg banget gitu ya, mainannya di Haven gitu, setiap kali table fellowshipnya di sekitar Haven atau yang di Stockholm, inilah komunitas Stockholm gitu, inilah penguburan Allah Stockholm ya, ada Vikanya gitu, ada Vika, jadi ini Swedia. Sedih ya saya, kok lebih dikenal berdasarkan ini ya, tempat di mana kita tinggal daripada our Christian identity gitu. Ya kadang-kadang kita bangga juga ya saya, distinctiveness ini ya, being a hamburger atau apa gitu ya. Ini kita lain daripada yang lain. Ini Berlin kayak gini nih ya. Ini adalah cara yang lain. Kita berbeda dengan kota-kota yang lain atau kebudayaan yang lain. Yusuf saya masuk kepada bagian itu kalau sudah melihat ya. Karena ya dia melakukan cara penguburan. Nah ini cara penguburan seperti orang-orang Mesir sebetulnya itu. Tapi sudah melihat ya, di dalam kehidupan Yakub, dan ini yang kita mau belajar di situ ya, dia benar-benar bersih loh. Kita bisa mengatakan dia benar-benar bersih ya, daripada ketertarikan itu. Dia nggak tertarik untuk rooted ya di Mesir gitu ya. Karena dia nggak tertarik, ya Tuhan juga menjaga ya kehormatannya, bahkan ya ini Brueggemann mengatakan ya, dengan menjaga identitasnya, dia tetap dihormati bahkan oleh the empire. Nah ini menarik ya saya. Dia nggak pernah kejar itu sih. Dia nggak pernah peduli mau dihormati nggak dihormati, nggak penting sama sekali untuk Yakub ya. Tapi kenyataan dia dihormati sih. Firaun menghormati dia ya. Perhaps ya ini pertama kali nih gambaran seperti ini. Even Abraham pun juga tidak gitu. Tapi Yakub justru dihormati di sini. Dia nggak pernah kejar penghormatan itu saya, nggak pernah. Tapi mau nggak mau ya, dunia pun itu harus menghormati di dalam hal ini ya. Ini sesuatu yang indah ya, karena memang nggak pernah tertarik anyway gitu. Tuhan bisa memberikan ya, memang nggak pernah menjadi berhala kita. Tapi kesulitan di dalam kehidupan kita ya, waktu kita mengejar gitu ya, justru malah kita jadi kasihan ya, jadi nggak dapat akhirnya gitu. Semakin kita mengejar, semakin kita trying to to be rooted gitu dan sebagainya, akhirnya malah nggak dapat ya, masuk ke dalam kepersaingan yang nggak habis-habis gitu. Siapa sih yang bisa menang dari antara sekian banyak juta orang gitu? Cuma segelintir orang elitis saja gitu kan ya. Sekali lagi ya saya sudah melihat di dalam kehidupan Yakub ini ya,
ada banyak hal yang kita bisa pelajari gitu. Yang lebih dia takutkan itu bukan dia nggak dihormati oleh Fir'aun, dihina oleh apa ya, empire atau apa itu, sehingga mesti bisa bersaing gitu ya atau apa. Jangan malu-maluin bangsa kita meskipun kita ini apa pendatang, tapi kita masih ada dignitas gitu misalnya, dignitas orang Indonesia atau Asia ya, yang nggak boleh dihina oleh orang Barat dan sebagainya gitu. Kadang-kadang bisa misleading ya saya ini apa story-story kayak gini ini benar-benar misleading loh. Bukan itu saya bukan. Kalau sudah baca di dalam cerita ini ya, yang Yakub paling takutkan ya, yang dia paling takut itu adalah kalau dia dikubur di tempat yang salah. Kalau dia dikubur di tempat yang salah. Nah, baik-baik ini saya bukan mengatakan ini ya. Sudah sekarang kalau mati jangan dikubur di Hamburg atau apa gitu, harus di mana lah. Ini kan maknanya ya, saya bukan pengertian literalnya, bukan itu. Tapi kenapa nggak boleh dikubur di sana ya? Karena kalau Yakub memberi dirinya itu dikubur di sana ya, berarti dia itu submit, saya menjadikan dirinya a son of the empire. Ya sudah, berarti dia memang benar-benar orang Mesir gitu. Dia dikubur di sana dengan cara Mesir, dikubur di sana gitu kan ya. Ya sudah, memang benar-benar orang Mesir. Dia assimilate gitu ya. Ini namanya apa itu upgrade of life ya. Dulu di tanah yang nggak jelas itu sekarang tanah Goshen ya. Ini mahal sekali gitu. So sekarang bisa tinggal di sini dan dikubur di sini. Prime location yang paling mahal dan seterusnya dan seterusnya. Tapi tidak gitu. Itu yang justru ditakutkan oleh Yakub ya. Dia nggak mau cutun ya, nggak mau urusan dengan ini, dengan the worldly empire. Karena memang dia berjalan di dalam janji Tuhan. Sekali lagi ya saya, orang yang berjalan di dalam janji Tuhan itu ada ciri khas saya. Dia nggak tertarik dengan establishment ini apa, glorification of the empire, sama sekali nggak tertarik saya. Karena bukan itu. Nggak bisa dibandingkan juga itu dengan pengenalan akan Allah. So, jadi apa sih yang kita bisa lihat selain itu ya? Sekali lagi di dalam 48 ya, mengulang bagian ini ya, dia mengikatkan keturunannya itu ya dengan Allah yang dipercaya oleh dia sendiri dan juga oleh leluhurnya, oleh Abraham dan Ishak ya. Ada binding di sini ya, diikatkan. Kita berjalan di dalam janji Tuhan yang sama. So di dalam hal ini kita nggak sendirian, karena ada orang-orang yang sudah mendahului kita. Gitu. Kita juga bukan yang pertama, kita bukan yang memulai, bukan. Sudah ada orang-orang yang mencintai Tuhan sebelum kita. Gitu. Dan juga kalau sudah membaca ini di dalam pasal 49 ya, ayat 28 dan seterusnya, yang ya tadi kita baca di situ ya, ada apa ini namanya saya, wejangan-wejangan yang sangat jelas di situ, provision ya untuk penguburannya. Di dalam hal ini saya kita bisa melihat bahwa Yakub ini indeed adalah seseorang yang tetap mempertahankan dan menjaga keisraelannya ya saya, keisraelannya. Dia nggak pudar di situ. Saya tertarik dengan komentar dari Brueggemann saya waktu mengatakan kalimat yang agak kontroversial ya. Dia bilang seperti ini ya. It is the story of the promise that gives shape to the dying. Ya, ini poin yang kita sudah ngomong ya. The story of the promise yang membedakan dia. Gitu. Gives shape to the dying of Jacob. There is nothing here of any life after death. Ya, sudah tahu ya, ini kan dari perspektif Kristen tentu ada life after death, kita tahu. Tapi dari perspektif perjanjian lama itu kan orang kabur ya melihat itu. Ini. Jacob goes not, nah ini kalimat kontroversial ya. Jacob goes not to heaven, but to, bukan hell ya, celaka kalau hell itu benar-benar ngawur sih ya. Jacob goes not to heaven, but to Hebron. Apa ya maksudnya gitu ya? Sudah lihat di dalam bagian ini ya, gak ada gambaran yang jelas seperti kayak di dalam New Testament ya. Orang itu jelas sekali ada life after death ya. Ini apa akan bersama dengan Tuhan dan sebagainya. Gambarannya di sini tuh Jacob bukan pergi ke paradise seperti Yesus ngomong kepada yang diselamatkan itu ya. Sesungguhnya today you will be with me in paradise gitu kan. Yakob nggak ke paradise, saya bukan gitu. Nggak ada istilah paradise di sini, nggak ada. Yang ada adalah to Hebron. Apa ya maksudnya itu ya? Dia pergi ke Hebron. Ini berarti even di dalam kematiannya, saya kutip Brueggemann lagi, Jacob continues to hope. Dia continues to hope. Hidup ini adalah tentang pengharapan.
Dan saya persuaded dengan kalimat ini karena kalau sudah baca di dalam Ibrani 11 misalnya dikatakan di situ orang itu beriman ya, melihat dari jauh. Mereka nggak mendapatkan. Kita baca aja supaya saya nggak salah istilahnya. Ibrani 11 ya. Ibrani 11 itu di tentang ini ya, pahlawan-pahlawan iman. Di situ kalau saudara membaca dikatakan mereka ini melambai-lambai dari jauh ya. Mereka ayat 39 saya. 39 ya. Mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Ya, mereka beriman, mereka berharap ya. Tapi seperti Yakub kan ya, dia belum masuk ke tanah perjanjian itu, belum kan ya. Ntar masih lama sekali masih Israel diperbudak di Mesir, baru dikeluarkan oleh Musa gitu kan ya. Tapi Yakub itu seperti kayak dia ahead of time gitu. Ahead of time, dia masuk dulu ke tanah Kanaan gitu. Karena memang dia mau di situ gitu, dia bukan mau di Mesir. Nanti masih akan ada kejadian-kejadian di Mesir yang panjang sekali. Tapi Yakub sudah ada di tanah perjanjian itu terlebih dahulu gitu. Mereka tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Maksudnya seumur hidup mereka ya. Mereka keep hoping mereka continues to hope di dalam hal ini. Dan inilah kekristenan Mungkin sampai kita mati ya, sampai saudara mati dan saya mati, saudara mati gitu. Ada hal-hal yang seperti kayak belum selesai ya nggak apa-apa juga karena ada keturunan kan, ada orang-orang setelah kita. Pekerjaan Tuhan kan bukan bubar setelah saudara dan saya mati gitu kan ya. Nggak semuanya itu harus diselesaikan oleh saudara dan saya gitu. Memang kita ini siapa ya, kok sampai kita mesti menyelesaikan semua dari A sampai Z. Tuhan itu desperately bergantung kepada kita atau bagaimana sih sebetulnya. Nah ini loh keep hoping ya, hoping meskipun sudah terakhir ini, sudah mau mati ya. Dan dia bilang taruh saya di Hebron. Ini pun adalah an act of hope sebetulnya. Ini adalah tindakan berharap ya sebetulnya. Tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sekalipun iman mereka telah memberikan kesaksian kepada mereka, suatu kesaksian yang baik. Ya. Bahkan kehidupan Yesus sendiri ya, kalau kita melihat dia mati di atas kayu salib, dia mengatakan sudah selesai. Setelah itu dia bangkit naik ke sorga. Apakah orang-orang pilihan sudah terkumpul semuanya? Belum kan ya. Masih ada Petrus, Paulus yang terus kemudian melanjutkan pekerjaan itu. Ini Yesus loh ini Yesus kan. Juga belum selesai juga sebetulnya. Despite dia mengatakan sudah selesai gitu. Kenapa bisa mengatakan sudah selesai padahal sebetulnya masih ada pekerjaan Tuhan yang belum selesai gitu. Kenapa Yesus mengatakan sudah selesai gitu? Ya karena dari perspektif Allah ini sesuatu yang pasti ya, sesuatu yang mungkin nggak terjadi. Ini sudah dipastikan akan terjadi. Sudah selesai dari perspektif iman ya. Tapi keep hoping and keep participating di dalam pekerjaan Tuhan. Inilah yang membedakan cara Israel ya di dalam menghadapi kematian dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Bukan perkabungan Mesir yang mewah itu ya dengan segala penangis-penangis profesionalnya gitu yang dibayar dan sebagainya. Bukan itu bukan. Itu sama sekali nggak penting itu untuk iman Kristen, untuk iman Israel nggak penting. Tapi bagaimana mengikatkan generasi yang akan datang ini ya dengan janji Allah. Saya tertarik dengan Ibrani 11 ini waktu saudara membaca di ayat 38 ya. Ini sebelumnya, satu ayat sebelumnya. Dikatakan bahwa dunia ini tidak layak bagi mereka. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Kita seringkali berpikir ini ya, kebalik gitu ya. Saya ini orang kayak begini, kok tinggalnya di tempat kayak gini. Kok tinggal di becir kayak begini. Gak layak ini untuk saya gitu. Aduh, gimana ya saya itu cocoknya itu tinggal di tempat yang situ itu cocok sama kualifikasi saya gitu. Model saya seperti ini, kalau tinggal kayak gitu, diperlakukan orang seperti itu cocok, itu pas. Gitu. Memang level saya di sana gitu. Sudah baca lagi deh ayat ini. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Dunia ini gak layak. Inilah ciri khas orang-orang yang berjalan di dalam iman Dunia itu tidak layak untuk mereka. Kalau kita jadi layak, kalau dunia jadi layak bagi kita ya, kita jadi deserve sesuai dengan kualifikasi kita, yaitu dan berarti kita nggak berjalan di dalam iman, berarti ini orang yang tidak berjalan di dalam iman. Karena ciri khas orang yang berjalan di dalam iman, dunia itu nggak layak bagi mereka. Itu loh kehidupannya Yakub itu loh, nggak layak kan,
Mati pun mesti pergi ke tempat lain lagi. Ini kok nggak bisa beli tanah atau gimana sih? Kasihan sekali mesti balik lagi ke sana, perjalanan jauh lagi, nggak jelas banget kayak begini. Mati di tanah orang lain gitu kan ya. Saya nggak tahu saya ini apa, saudara kalau mati ada pikiran mau matinya di mana gitu ya. Mungkin nggak terlalu penting juga sih sebetulnya gitu. Tapi biasanya orang Asia ya, kepingin mati itu. Papa saya waktu meninggal, dia sebetulnya kepinginnya kalau bisa ya meninggalnya itu di Indonesia gitu ya. Tapi Tuhan nggak izinkan, dia matinya di Singapura. Dan sudah tahu nggak mungkin kan bisa kubur di Singapura, bisa bangkrut ya soalnya ini apa, kubur orang di Singapura itu ya, itu nggak mungkin gitu. Ya sudah, itu di dalam pengaturan Tuhan. Tapi kadang-kadang orang pikir mau matinya pun di mana dan sebagainya, kuburannya di mana dan sebagainya. Tapi sekali lagi ya, waktu kita baca dalam bagian ini Ibrani 11, dunia tidak layak bagi mereka. Mereka ini mengembara di padang gurun, di pegunungan, di dalam gua-gua, di dalam celah-celah gunung. Ya ini loh, ini kekristenan. Mengembara di padang gurun, di pegunungan, gua-gua, celah-celah gunung, nggak pernah bisa settle. Yang trying to settle itu adalah the way of the empire, the way of the empire. Nah, don't get me wrong, saya bukan berarti terus kemudian sudah dalam hidup ini nggak boleh kaya, nggak boleh ada kepunyaan materi. Bukan itu saya. Ini bicara sikap hati, bicara tentang sikap hati. Saudara boleh beristri, saudara boleh shopping, boleh membeli ini dan itu. Tapi Paulus mengatakan seolah-olah tidak beristri, seolah-olah tidak memiliki apa yang mereka beli. Ini loh saya. Ini namanya mentalitas pengembara ya seperti itu. Saudara boleh sih pasang tenda gitu ya, bangun rumah, ya silakan saja gitu. Tapi hati kita nggak di sana anyway gitu. Ini sesuatu yang melayang lenyap ya. Itu identitas saya bukan ditaruh di sana. Saya bukan didefinisi melalui ini, bukan, sama sekali bukan saya. Tetapi didefinisi, digambarkan secara apa saya? Apakah kita itu berjalan di dalam janji Tuhan atau tidak? Dan Yakub sekali lagi ya, saudara melihat kehidupannya, dia betul-betul berjalan di dalam janji Tuhan. So again ya, Jacob goes not to heaven, belum ya. Kita tahu pada akhirnya sih dia akan ke paradise, berjumpa dengan Kristus juga. Tapi dia cuma bisa melihat sampai Hebron, ditaruh di Hebron. Berarti masih keep hoping. Dia continues to hope even in his death, meskipun di dalam kematiannya. Dia nggak mengerti ya ini bagaimana akan digenapi. Keep hoping. Karena janji Allah itu nggak mungkin salah. So, di dalam hal ini saya penggenapan daripada well-being yang dijanjikan Allah itu ya, saya kutip Brueggemann lagi, itu bukan depend terhadap certain indikasi historis ya, menyatakan kesuksesan apalagi seperti yang dirayakan oleh dunia ini gitu. Atau ditandai atau bergantung kepada survival of specific human agents. Ya, siapa yang bisa bertahan, the smartest of the smartest gitu ya, kayak di apa sih film apa? Ya, sudah tahu lah film-film kayak gitu ya. Yang satu persatu mati gitu ya. Terus yang bisa tetap ada di situ, itu adalah the strongest of the strongest. Gitu ya. Ras yang paling atas gitu ya. Ya. Kan suka sekali ya kita kalau nonton film kayak gitu ada resonans itu, jangan-jangan kita sendiri juga narasinya kayak gitu lagi ya, bagaimana tuh ini apa compete to be the strongest of the strongest, nggak mati-mati gitu ya. Ya ini survival of the specific human agents yang the most elite ya, yang paling atas gitu ya, yang paling tahan banting dan seterusnya. Bukan itu sih kayaknya, bukan itu bukan narasi Kristen ya, lebih mirip narasi Darwinisme gitu. Dan juga bukan bergantung kepada political capacity to capture. Ya, typical worldly empire, gimana triumphant menjajah bangsa lain, terus kemudian apa itu extend. Bukan bergantung hal-hal itu ya, bukan. Bukan bergantung tentang berapa banyak followers kita di Instagram atau Facebook atau apa yang influencer atau apa itu. Oh, capture the capacity to influence and capture. Kadang-kadang kita tertarik ya dengan apa itu narrative of worldly empire kayak begini gitu ya. Untuk apa ya ini? Lalu kalau bukan bergantung kepada ini, bergantung kepada apa sih? Ya, Brueggemann mengingatkan, depend only on the faithfulness of God. The faithfulness of God. Kesetiaan Allah ya. Yang tadi kita baca di Lamentasi ya. Steadfast love. Chesed ya. Itu istilah yang
khas sekali ya, facet covenantal love of God, faithfulness of God, yang nggak berubah itu kesetiaannya. Nah, Yakub mengundang generasi berikutnya untuk percaya kepada Allah yang sama, Allah yang setia ini. Dan bukan seperti Mesir dengan kebesaran, kehebatan piramidnya atau teknik pemakaman yang so sophisticated gitu ya, yang bisa mempertahankan orang nggak rusak sampai berapa ribu tahun karena dibalsem gitu ya. Amazing sih achievement itu ya, secara teknologi. Memang sih achievement itu besar sekali. Tapi hidup Kristen bukan itu. Karena kita punya kehidupan yang kekal, karena kita memiliki kehidupan kekal, so kita nggak takut kalau tubuh itu rusak, karena nggak dibalsem. Ini kan menarik ya, justru yang mau balsem itu ya, kenapa dibalsem ya? Karena takut kalau nggak dibalsem ntar rusak. Kalau rusak berarti nggak kekal gitu kan ya. Kasihan deh sebetulnya. Kita justru sudah memiliki kehidupan yang kekal, mau rusak-rusak aja nggak ada masalah gitu. Mau hancur aja dikompos, nggak ada masalah. Ntar Tuhan yang kompos kembali gitu. Nggak ada persoalannya dengan dikompos, nggak ada gitu. Tapi orang Mesir ketakutan. Ketakutan namanya dilupakan, bangun berbagai macam monumen ya, monumen ini, monumen itu supaya diingat ya. Sakit kalau dilupakan gitu. Kasihan sekali orang bangun monumen ini ya. Ini orang nggak jelas sebetulnya percaya kehidupan kekal atau enggak gitu. Kalau kita saudara dan saya percaya betul-betul kehidupan kekal, mau dilupakan, lupakan aja, nggak ada masalah. Apa sih untungnya diingat oleh dunia gitu? Yang mengingat Tuhan cukup ya. Itu loh imannya yang diselamatkan di atas kayu salib berkata, kalau kamu datang kembali, remember me. Remember me. Dia nggak berdoa, oh Tuhan, kalau kamu datang kembali, atau bukan kalau kamu, nanti kalau saya 100 tahun lagi, Tuhan tolong orang-orang ini tetap remember me. Remember me, remember you and your crime kali. Iyalah, wong kamu penyamun kayak begitu. Orang mau ingat-ingat kamu apa gitu. Apa yang menarik dengan dunia mengingat kamu? Dunia mengingat kamu dengan segala kejahatan dan kekurangan. Untuk apa sih kayak begitu? Tapi bukan itu kan doanya dia. Dia berdoa kepada Tuhan, remember me. Engkau ingat aku. Dan itu cukup. Orang-orang ini akan remember me secara kejahatanku ya. Secara kriminalitas yang saya kerjakan ya. Nggak menarik ini. Tetapi Tuhan akan remember kita di dalam cinta kasih dan pengampunan. Ini loh ini iman Kristen. Dan Yakub itu mengundang keturunannya untuk bisa beriman kepada janji yang sama ini ya. Janji Tuhan yang diwariskan di sini. Fulfillment pada saat itu belum nyata, belum terlihat ya. Masih melambai-lambai dari jauh. Tetapi Yakub mengajarkan kepada generasi yang akan datang ini bagaimana terus berharap. Bukan pengharapan yang kosong bukan. Tapi pengharapan yang didasarkan di dalam janji Allah yang pasti, yang digenapi di dalam Yesus Kristus. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur karena kami juga diundang untuk berjalan di dalam janji Tuhan seperti kami membaca di dalam cerita ini. Bagaimana Yakub sudah menjalankan panggilannya, mengikatkan generasi yang berikutnya kepada Engkau sendiri. Kami rindu Tuhan di dalam kehidupan ini kami boleh berjalan di dalam covenantal relationship ini lebih daripada segala sesuatu yang kami hargai. Bukan cerita-cerita kesuksesan dunia, bukan bagaimana kami berusaha untuk preserve kelanggengan menurut balsam-balsam di dunia. Tapi yang sebetulnya semakin menjauh dari Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan yang terus menarik kami, bangkitkan spiritual appetite di dalam kehidupan kami, supaya kami lebih lagi menginginkan Engkau, mendambakan Engkau, kepenuhan Tuhan di dalam hidup kami. Sebentar kami juga akan perjamuan kudus, kiranya Tuhan persiapkan hati kami. Kami sekali lagi boleh semakin diikatkan, dipersekutukan dengan Engkau sendiri. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sejalan